بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian tahsin Al-Quran kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang terbaik, ya, sesuai dengan yang Rasulullah SAW sabdakan. Kemarin kita sampai Al-Baqarah ayat yang keberapa? 76. Sekarang 77 berarti. Baik. Kita baca dulu bergantian, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo, 2 3. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Ini depan 2 ini kok kosong. Mana orangnya? Fadhal sini Mas. Tenang, ya. Kalau di jadwal ana ini, ya, yang disuruh pertama biasanya yang paling belakang, ya. Jadi antum jangan takut di depan, ya. Baik. Antum geseran aja nanti. Ya. Nah, baik. Kita ulangi lagi, ya. Perhatikan, ya, ayat yang ke-77. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ayo 2 3. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. Ayo 2 3. إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Ya, baik.
kita lanjutkan dulu materi kita pada malam hari ini ya. Jadi minggu kemarin kita sudah praktek tanpa materi, hari ini kita materi tapi tetap ada praktek ya. Baik, terakhir kita membahas tentang sifat-sifat huruf ya, atau karakter-karakter huruf yang memiliki lawan ya. Sebagaimana telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu ya, bahwa sifatul huruf atau karakter-karakter yang dimiliki oleh huruf itu ada yang ada lawannya, kemudian ada yang tidak memiliki lawan. Yang ada lawannya sudah kita jelaskan, yaitu ada 4. Yang pertama jahar, lawannya hamas ya. Jadi jahar itu apa? Jahar itu ya, gampangnya jahar itu tidak ada aliran nafas yang mengalir ya, ketika huruf tersebut diucapkan sehingga suara yang keluar maka suara jelas. Kemudian lawannya apa? Hamas ya. Apa hamas berarti? Ya, suara samar ya. Jadi suara samar yang kemudian diiringi dengan aliran nafas yang banyak ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat hamas. Apa saja huruf-huruf yang memiliki sifat hamas? Iya, fa hadzahu syakhsun sakata. Ada fa, ada ha, ada tha, ada ha, ada shin, ada kha, ada sad, ada sin, ada huruf kaf, kemudian yang terakhir huruf ta. Ada berapa berarti? Ada 10. Berarti 18 huruf sisanya itu sifatnya jahar. Kemudian yang kedua yang sudah kita jelaskan adalah syiddah ya. Lawannya syiddah apa? Rakhawa ya. Syiddah lawannya rakhawa. Perlu anda tulis lagi di depan. Iya, ini kan sudah selesai ya. Tidak perlu ditulis ya. Anak pindahin sini. Nah, syiddah tadi apa? Apa yang dimaksud dengan sifat syiddah? Tertahannya suara. Artinya suara kita tatkala kita mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah itu tidak langsung keluar tetapi tertahan terlebih dahulu. Apa saja huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah? Ya, ada berapa? Ada 8 berkumpul dalam kalimat ajid, qad, tim, bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta ya. Itu yang memiliki sifat jahr. Jahar, syiddah. Lawannya syiddah apa? Rakhawah. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan rakhawah? Iya, suara ngalir atau los gitu ya. Kalau syiddah, suara tertahan, berarti rakhawah kebalikannya, suara los gitu ya. Jadi langsung ngalir. Huruf-huruf yang memiliki sifat rakhawah ketika diucapkan langsung ngalir ya. Nah, tapi di tengah-tengah sifat syiddah sama rakhawah ada sifat yang disebut dengan sifat bainiyah. Hurufnya ada berapa? Ada 5 berkumpul dalam kalimat lin Umar, lam, nun, ain, mim sama ra ya. Itu adalah huruf-huruf yang memiliki sifat bainiyah. Bainiyah itu apa maksudnya? Baina syiddati war rakhawah, antara sifat syiddah dan rakhawah. Tidak terlalu ditahan tapi tidak juga terlalu los, gitu aja bahasa gampangnya. Bisa dipahami? Ya, kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya adalah sifat isti'la. Apa isti'la itu? Isti'la bahasa gampangnya yaitu suara tebal, gitu aja. Itu bahasa gampangnya ya, suara tebal. Dari mana suara tebal itu dihasilkan? Dari terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit di atasnya. Jadi lidah bagian belakangnya ngangkat.
Gini, ke langit-langit di atasnya, tapi tidak sampai nempel, ngangkat aja gini ya. Ini namanya sifat isti'la. Sehingga huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la ketika diucapkan maka suara yang keluar adalah suara tebal. Apa saja huruf-huruf yang sifatnya isti'la? Ya, ada berapa? Ada 7 berkumpul dalam kalimat khussadautin il ya. Ada kha, ada sad, ada dad, ada ghain, ada ta, kemudian ada qaf, yang terakhir la. Maka ketujuh huruf ini ketika diucapkan harus ditebalkan. Jadi ditebalkan dengan cara mengangkat lidah bagian belakangnya ke langit-langit di atasnya. Nah, bisa dipahami? Lawannya isti'la istifal. Berarti selain 7 huruf yang kita sebutkan tadi adalah huruf-huruf yang memiliki sifat istifal. Apa itu istifal? Istifal ya, gampangnya adalah suara tipis gitu aja. Kenapa? Karena lidah belakangnya tidak ngangkat. Jadi lidahnya normal. Kalau misalkan lidah kayak gini ya normal kayak gini, tidak ngangkat ya, normal. Sehingga suara yang keluar adalah suara tipis, tidak tebal. Oke, bisa dipahami? Kemudian yang terakhir yang memiliki lawan yang sudah kita bahas bersama-sama adalah sifat itbaq. Itbaq itu apa artinya? Itbaq adalah pangkal lidah atau lidah paling belakang nempel. Nah, kalau ini nempel. Kalau tadi ya istilah cuma ngangkat ya, artinya ketika ngangkat masih ada ruang ya dari belakang. Ya, di tenggorokannya ada ruang. Nah, kemudian kalau itbaq ini nempel sehingga dari belakang tidak ada jalur nafas yang bisa masuk ya, bisa keluar lewat tenggorokan kita, lewat mulut. Nah, karena tertutup ini. Nah, jadi itbaq itu artinya tertutup ya. Apa yang tertutup? Ya ini pangkal lidahnya merapat ke langit-langit sehingga tertutup, tidak ada ruang dari belakang ya. Bisa dipahami? Nah, huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq itu ada 4. Apa saja? Dad, sad, ta sama dha ya. Ada 4, itu saja yang memiliki sifat itbaq. Berarti sisanya apa lawannya? Infitah. Infitah itu apa? Infitah terbuka. Apa yang dimaksud dengan terbuka? Karena posisi lidahnya normal, maka di belakang itu ada ruang. Jadi ini kita ibaratkan pangkal lidah, ini langit-langit bagian belakang. Nah, posisi lidahnya kan normal seperti ini. Berarti ada ruang enggak di belakang? Ada. Nah, ini yang disebut dengan infitah. Bisa dipahami kan? Ya. Ada berapa berarti huruf-huruf yang memiliki sifat infitah? Ya 28 kurangi 4 sisanya 24 ya. Baik. Kemudian hari ini kita akan membahas huruf-huruf sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Kayaknya yang pertama sudah kita bahas ya gitu. Belum ya? Belum. Ya udah, kalau belum kita bahas hari ini. Di halaman 26 ya, semuanya buka halaman 26. Ya, saya langsung berdiri aja ya. Perhatikan. Hari ini kita akan bahas ya sifat-sifat yang tidak memiliki lawan ya. Yang pertama apa di situ? Yang pertama
Ya, sofir ya. Apa yang dimaksud dengan sofir? Perhatikan ke depan ya. Sofir itu artinya suara tajam ya. Ada sebagian ulama yang mengistilahkan sofir itu seperti siulan burung. Tapi bukan yang siulan yang kayak antum pahami itu. Jadi kan ada burung yang bunyinya kayak gini kan ya. Nah, itu namanya suara sofir ya. Suara sofir kalau di buku antum dijelaskan adalah suara tajam. Kenapa? Karena dia keluar dari sela-sela yang sempit antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas dan bawah. Jadi kurang lebih suara gini. Ini namanya suara. Kalau antum tambahin itu namanya suara tafasyi, bukan sofir lagi. Sofir itu tajam. Jadi dia keluar dari sela-sela yang sempit antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas dan bawah. Nah, jadi ada gimana cara nyontohinnya? Lidahnya mana ini? Nah, jadi dia keluar dari sela-sela sempit antara ini ya. Nah, ini ujung lidahnya. Ini pangkal ujung gigi seri bawah, ini ujung gigi seri atas. Nah, jadi dia keluar dari sela-sela yang sempit yang ada di antara keduanya ya. Jadi suara seperti ini kurang lebih. Kita contohin saja. Huruf-huruf yang memiliki sifat sofir itu ada 3 ya. Nah, saya tulis di sini ya. Hurufnya ada 3. Ada huruf zai ya. Terus huruf apa lagi? Sin ya. Ingat ya, sin. Nah, kemudian yang terakhir sod. Yuk, kita baca dari yang pertama. Huruf zai ya. Perhatikan. Z. Maka suara z yang antum baca itu namanya suara sofir. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua huruf sin ya. Perhatikan. Maka suara itu adalah suara sofir. Kemudian sifat sofir ini lebih dominan lagi ketika di huruf sodi ya. Perhatikan. Coba. Nah, kebanyakan orang salah membaca huruf sod ya. Pertama, huruf sod dibaca mirip huruf shin. Sho. Nah, ini salahan pertama. Yang kedua, biasanya fo. Yang ketiga, biasanya mirip sama sod tapi so. Apa? Bibirnya dimunyungkan. So sehingga yang keluar bukan suara tebal tapi suara huruf o. Ya. Yang benar, perhatikan. Coba. Nah, maka suara yang keluar itu namanya suara sofir. Bisa dipahami? Nah, yang kedua, sifat yang kedua adalah apa di situ? Ya, qalqalah. Ana yakin qalqalah ini antum sudah paham semua ya. Apa qalqalah? Iya. Qalqalah itu ya secara arti adalah mantul ya. Artinya pantulan suara huruf sukun ya. Apa saja hurufnya? Qaf, ta, ba, jim, dal, atau ada yang menyingkat jadi baju di toko, ada juga yang menyingkat menjadi qotobu jadin. Maka ketika antum membaca huruf yang 5 ini dalam keadaan sukun, harus ada pantulan yang keluar ya. Sebelum kita contohin, tolong bacakan. Di situ ada pembagian qalqalah, namanya qalqalah apa di situ? Kubro sama sugro, benar? Iya. Kubro sama sugro. Nah, qalqalah itu adalah pantulan ya, memantul ya, gitu aja. Saya tulis memantul ya. Qalqalah itu dibagi 2. Satu apa di situ? Qalqalah kubro. Apa yang dimaksud dengan qalqalah kubro di situ?
perhatikan. Mungkin antum bingung ya baca bukunya. Qalqalah kubra itu adalah kita ya membaca waqaf ya. Huruf itu aslinya berharokat ya. Tapi karena kita baca waqaf ya, kemudian menjadi sukun. Nah, apabila yang kita baca waqaf termasuk salah satu dari bagian huruf qalqalah yang 5 tadi, maka pada saat itu namanya qalqalah kubra. Baik ada tasydidnya atau tidak. Bisa dipahami? Nah, sekarang qalqalah surah apa? Qalqalah yang sukunnya asri. Memang benar-benar asri ya, bukan karena dibaca waqaf. Memang hurufnya sukun asri. Bisa dipahami? Nah, qalqalahnya ketika antum membaca sukun yang asri sama yang dibaca waqaf tadi itu berbeda. Jadi qalqalahnya lebih nemen ya di yang dibaca waqaf tadi, makanya disebut dengan kubra. Coba ada contohnya di situ? Nah, pertama tadi kita cari contohnya qalqalah yang sughra dulu. Ayo. Ya, pertama. Ini sukun asli atau tidak? Sukun asli ya. Coba dibaca. Satu orang yang membaca angkat tangan. Silakan. Nggak kelihatan. Tuh, kelihatan? Kode. Iya, perhatikan. Kesalahan yang sering terjadi ketika orang membaca huruf dal ya. Satu, dalnya dibaca dengan lahja Batawiyah gitu ya. Jadi lahja Batawi gitu. Sehingga yang keluar kode aflaha, benar, salah ya. Terus yang kedua ya, kesalahan yang kedua ya, yang sering terjadi tapi jarang ya. Jadi yang lebih sering itu dalnya dibaca seperti antum baca bahasa Indonesia kode ya. Kode aflaha, harusnya kode aflaha, kode dadidu. Coba semuanya. Dadidu, da, di, du, ad, qad aflaha. Nah, porsi mantulnya seperti itu. Qad aflaha. Nah, sekarang saya bedakan dengan yang dibaca waqaf. Tolong carikan contohnya di akhir surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu itu ahadu, ahada, ahadi. Loh iya. Jangan disukunkan antum. Harkat aslinya apa? Awalnya qul huwallahu ahada, ahadu, apa ahadi. Ya, kalau salah antum nanti ya yang salah ya. Coba cek di Quran. Apa? Ahadun. Dun. Ya, wes. Waqaf. Ya. Ayat 1. Nah, ini namanya waqaf. Harusnya qul huwallahu ahadun ya, harusnya. Tapi karena dibaca waqaf, maka menjadi, perhatikan, qul huwallahu ahad. Jadi lebih mantap qalqalahnya. Bisa dipahami? Kalau tadi qad aflahal mu'minun, qul huwallahu ahad. Beda apa enggak sama yang pertama? Apa bedanya? Enggak tahu. Sama Ustaz gitu ya.
Iya, lebih ringan. Yang kedua lebih berat gitu berarti. Lebih nemen, ya. Nah, jadi seperti itu antum bacanya ya. Jadi ketika qalqalahnya bukan sukun asli, namanya qalqalah kubra. Ya. Sudah bisa dipahami. Yang penting antum sekarang paham qalqalah itu aja ya. Qalqalah itu artinya mantul. Nah, coba lanjutkan ya. Lanjutkan ini surat Al-Ikhlas ya. Ayat pertama tadi kan sudah dibaca. Ayat yang kedua antum mana? Ya. Allah, mikrofon mana? Ya, biar anak dengar qalqalahnya ini ya. Allahus Samad. Tapi jangan ini ya, jangan terlalu ya. Nanti kalau antum Allahus Samad, Allahus Samad, itu nanti bisa jadi hamzah. Allahus Samad. Ulang lagi. Allahus Samad. Nah, kurang ini qalqalahnya. Enggak ada di sini qalqalahnya malah. Ulangi lagi ya. Allahus Samad. Ya, lanjut. Lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini ada dua contoh ya. Yang pertama yang suro, yang kedua yang kubro. Harus beda bacanya. Silakan ulangi lagi. Lam yalid wa lam yulad. Ini sama ya. Lam yalid wa lam yulad. Beda kan? Ulangi lagi. Lam yalid wa lam yulad. Ah, bagus. Ayo, lanjut. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kurang mantul sedikit. Ulangi lagi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini edalnya kayak ed. Coba baca dal. Lagi deketin. Dadidu. Ya, deketin mikrofonnya. Dadidu. Lagi. Dadidu. Ya, udah benar dalnya. Coba baca lagi Pak yang terakhir tadi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, bagus. Lanjut surat Al-Falaq. Ya. Ya, ulangi lagi. Ini qalqalahnya enggak ada ini. Ulangi lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi mantulnya huruf qalqalah itu di tempat keluarnya huruf yang bersangkutan. Ya. Kalau qaf di mana? Qaf karena tempat keluarnya di lidah paling belakang ditemukan dengan langit-langit berdaging di atasnya, maka ketika mantul di situ juga. Oh, coba semuanya. Oh, ti, oh, ti, aqwama. Ya. Jadi mantulnya tetap di tempat keluarnya huruf tersebut. Ya. Ayo, ulangi lagi. Ini tidak ada qalqalahnya ini. Ulangi lagi. Belum ada qalqalahnya. Ulangi lagi. Ini belum ada qalqalahnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Enggak apa, ganti dulu. Ulangi ayat pertama tadi. Qul a'udzu birabbil falaq. Masih kurang qalqalahnya. Lanjut.
Oh iya, ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq. Lanjut, ulangi lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Lanjut. Yang paling pojok. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, sebelahnya. Ya itu tadi. Qul a'udzu birabbil falaq. Lanjut terus. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya bagus. Lanjutin ayatnya. Min syarri ma khalaq. Ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Kurang mantul lagi. Min syarri ma. Perhatikan, syarri ya itu tidak tebal ya, jangan syarri tapi min syarri, syarri tipis di situ rohnya. Min syarri ma khalaq. Ulang lagi. Min syarri ma khalaq. Bukan syarri tapi syarri, syarri, syarri. Ulang lagi. Ya, kol-kolahnya nggak ada ini. Kalau kol-kolahnya tampil sedikit, syarrinya jadi tebal. Nggak apa? Lanjut, lanjut Pak. Ulangi lagi. Min syarri ma khalaq. Ya, kasih bapaknya. Min syarri ma khalaq. Lagi. Min syarri ma khalaq. Kurang mantul. Min syarri ma khalaq. Ya, sebelahnya. Min syarri ma khalaq. Ya, lanjutin. Dilanjutkan ayatnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab, waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, lanjut. Lanjutin ayatnya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Naffatha, fa. Wa min syarri naffatha, fa huruf fa. Ya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ini dalnya kol-kolahnya masih 25%. Ulangi lagi. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Naffatha, fa, fa. Huruf fa ya sama dengan huruf dal tempat keluarnya. Ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi seri bagian atas. Punggung ujung lidahnya. Ujung lidahnya muncul sedikit. Fa, fa. Ya. Wa min syarri Syarrin, syarrin. syarri naffatsati fil 'uqad. Ya, depannya. Depannya ya. Diulangi lagi ayatnya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Iya, bagus. Nah, kayak gini. Ini pas nih kol-kolannya kubro ini ya. Ayo, lanjut. Lanjut ayatnya. Ayat terakhir. Wa min syarri
Ya. Ayo, terakhir diulangi ayat terakhir, Mas. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, perhatikan setiap kalimat syarri ya itu ro-nya dibaca tipis. Jangan dibaca syarri tapi syarri. Wa min syarri. Syarri. Ya, diperhatikan. Ya. Ya, baik. Sampai mana tadi? Sampai kol-kolah ya. Iya, baik. Sudah semua kan ya? Ya, ada yang belum? Kalau ada yang belum satu surat nanti. Surat Al-Lahab ya. Ya, surat Al-Lahab berarti. Lanjutin surat Al-Lahab ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, perhatikan di sini yang jelaskan ya. Ketika membaca huruf qalqalah di kalimat watabba itu kan ada tasydidnya. Nah, di sini ada perbedaan ya. Ada yang membaca sama seperti bil haqq ya. Watab. Ya, ada yang baca watab gitu ya. Jadi ada dua. Pertama ada yang baca biasa tabbat yada abi lahabin watab. Ya. Kemudian yang kedua tabbat yada abi lahabin watab. Kita kan selama ini terbiasa dengan yang kedua ya. Ya. Atau ada yang terbiasa dengan yang pertama. Ya, kebiasaan kita biasanya selama ini sama yang kedua. Ya. Tapi tidak apa, saya juga lebih condong ke yang kedua. Ya. Karena kenapa? Karena di sini ada huruf bertasydid ya. Tapi jangan terlalu ditahan lama, jangan sampai watab. Ya, jangan sampai seperti ini juga. Ya. Kalau antum sudah nahan tabbat yada abi lahabin watab, hilang qalqalahnya. Yang ada huruf hamzah yang disukunkan dan itu yang tidak boleh ya. Tabbat yada abi lahabin watab. Jangan sampai watab ya. Kalau watab itu yang keluar bukan pantulan tapi hamzah yang disukunkan ya, hati-hati. Lanjutin, Pak. Loh, lanjutin aja ayat selanjutnya ya. Wa ma kasab. Cukup. Ya. Sampai di sini tentang sofir sama qalqalah sudah bisa dipahami. Kita lanjutkan yang ketiga. Apa yang ketiga? Nah, yang ketiga ini namanya lin ya. Yang ketiga namanya lin. Apa itu lin? Lin ya, secara pengertian adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan mudah. Artinya membaca dengan ringan. Ini namanya lin ya. Lin ini ya hanya terjadi ketika huruf iya sukun diawali harakat fathah. Kemudian yang kedua wawu sukun diawali oleh harakat fathah. Jadi wawu atau iya sukun ya diawali dengan harakat fathah. Contohnya, siapa yang bisa ngasih contoh? Ya. Awwala. Oh beda itu Mas ya. Kalau awwala marra itu gini ya. Awwala. Nah. Ya, silakan. Hah? Musa itu matabi'i ya. Kalau Musa matabi'i kenapa? Waw sukun didahului harakat. Ini wawunya sukun atau ya sukun didahului harakat fathah.
Enggak masuk. Iya asli. Ya. Contohnya li'ilafi Quraisy. Ya. Di sini ada iya sukun didahului oleh harokat. Nah. Jadi fathah setelahnya ada ya sukun, ada fathah, setelahnya ada waw sukun atau iya. Bisa dipahami? Contohnya tadi kalau au amaru ya benar aunya. Ininya benar. Terus apa lagi? Aru'aita. Ya di surat Al-Maun ya. Aru'aita ya. Aru'aita ya. Jadi lin itu membaca dengan mudah gitu aja. Insyaallah semua dari antum bisa membaca bacaan lin ya. Insyaallah bisa, gampang ya. Pokoknya ketika ada fathah setelahnya ada waw sukun atau ya sukun namanya bacaan. Nah, itu aja wis. Itu sifatnya lin namanya. Ya. Sudah titit tadi ya. Silakan adzan dulu. Ya, toib kita lanjutkan sedikit ya. Tapi ana tidak melanjutkan sifatul hurufnya ya. Hanya saja ingin memperkuat yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama adalah sifat sofir ya. Sifat sofir apa tadi? Ya, jadi suara tajam atau ada yang mengistilahkan dengan suara apa tadi? Siulan burung ya. Dan itu dimiliki oleh huruf apa? Huruf sin, huruf zai sama huruf shad. Kemudian yang kedua apa tadi? Sifat yang tidak memiliki lawan. Qalqala. Hurufnya ada berapa? Ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Di mana qalqala itu dibagi dua. Ada kubro, ada sughra. Yang kubro yang sukunnya karena dibaca waqaf. Baik ada tasydidnya atau tidak. Yang sughra yang sukunnya asli ya. Kemudian yang ketiga tadi lin ya. Lin, apa lin ya? Lin itu mengeluarkan suara dengan mudah dan itu terjadi kepada huruf waw atau iya yang diawali oleh harakat fathah. Terjadi sama waw atau ya sukun ya, kedua-duanya sukun ya, diawali oleh harakat fathah. Yaitu 3 sifat yang mungkin malam hari ini bisa kita bahas. Setelah itu kita akan bahas inhiraf, takrir, tafashi, istitala sama ghunna. Setelah itu baru kita akan membedah satu persatu huruf hijaiyah. Tempat keluarnya di mana, apa saja sifat-sifatnya, bagaimana cara mengucapkannya, dan itu adalah materi paling penting kita ya. Itu setelah ini kita praktek ya. Setelah selesai pembahasan masalah sifatul huruf, berarti materi kita adalah tentang praktek ya. Jadi insyaallah semua dari antum wajib praktek ya. Biasanya satu pertemuan ana satu huruf. Tapi kalau antum misalkan ternyata satu pertemuan bisa 2 atau 3 huruf, ya kita percepat. Ya. Biasanya selama ini yang sering terjadi macetnya di huruf shad. Ya. Jadi huruf shad ini mesti terjadi beberapa pertemuan. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Sebelum akhir ada pertanyaan? Silakan. Cara membaca jar sukun bertemu dengan ta yang bertasbih. Apa? Dal. Dal, huruf dal ya, bukan adzal kan, dal yang tidak ada titiknya. Ya. Ya, itu nanti ada pembahasan sendiri. Ya. Namanya idgham mutajanisain. Nanti huruf dalnya udah hilang. Yang dibaca huruf ta. Qad tabayyana jadi qad tabayyana. Nanti ada pembahasan sendiri di belakang. Tidak saya bahas sekarang ya. Ada nanti. Nah, ini di halaman 52 ada nanti ya. 53 ada. Jadi yang mau memperdalam silakan nanti baca halaman 53 ya. Di situ ada kan ta bertemu dengan
dal. Ya. Dan sebaliknya dal bertemu dengan huruf ta. Hasadtum dibaca hasadtum. Qad tabayyana dibaca qad tabayyana. Jadi qul-qulannya huruf dalnya hilang, masuk ke ta langsung ya. Namanya idgham mutajanisain ya. Apa itu mutajanisain nanti kalau sudah sampai pembahasannya ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau silakan Pak. Banyak ini kayaknya. Sampai jam berapa ini? Silakan. Lin ini masuk huruf, masuk sifatul huruf, masuk mad juga. Tapi sebetulnya kalau dibilang mad, karena aturan mad itu adalah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti wa sukun. Pada dasarnya lin ini tidak masuk bagian dari mad. Maka kalau ane pribadi lebih lin ini ya masuk ke sifatul huruf ya, seperti yang dijelaskan di buku ini. Ya. Karena semua mad far'i itu rujukannya kepada mad tabi'i. Sedangkan mad tabi'i adalah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun. A i u nu hi ha ya. Itu mad tabi'i ya. Sementara lin ini tidak mencukupi syarat untuk dikatakan mad sebetulnya. Ya, walaupun ada beberapa ulama yang memasukkan lin ini kepada bagian mad far'i. Tapi kalau ana pribadi lebih condong kepada ya dia masuk sifat aja, bukan mad far'i, ya bukan masuk bagian dari mad ya. Ya, silakan. Oh beda. Tha itu apa namanya? Surah yang keluar tha itu suara hamasnya. Suara hamasnya sama suara rohawa. Makanya dia tha. Harusnya kalau dia masuk sofir susah untuk bacanya. Malah susah untuk bacanya kalau ada sifat sofirnya. Ya. Makanya dibaca tha. Dia tempat keluarnya ujung punggung, ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi seri bagian atas. Nah, ujung lidahnya muncul sedikit. Fa. Itu bukan suara sofir ya. Itu suara hamas sama rohawahnya ya. Ya. Sudah? Ya sudah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.